Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga saya sebagai pemateri dapat membuat video ini. Serta tak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Sarwo Edi SAG MM sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam, dan Bapak Adam Lubis SE selaku asisten dosen. Saya Nida Maulidah dari kelas SY 19D2 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah dan pengelolaan zakat di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Berikut videonya. Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat Islam sudah jauh lebih baik. Kaum muhajirin sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebijakan wajib zakat. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadi dan amil zakat di Yaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada ahli kitab, yakni kewajiban berzakat dengan kalimat, sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Qais, Ubadah ibnu Samit sebagai amil zakat di tingkat daerah. Sebagai kepala negara, perintah Rasulullah langsung dijalankan oleh seluruh umat muslim dengan sigap. Setelah mengutus para sahabat sebagai amil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensosialisasikan aturan-aturan dasar bentuk harta yang wajib dizakatkan, siapa saja yang harus membayar zakat, serta siapa saja yang menerima zakat kepada penduduk Madinah dan daerah sekitarnya. Zakat yang diterapkan Nabi Muhammad mengalami perubahan sifat saat di Makkah. Zakat dilakukan hanya bersifat sukarela. Setelah hijrah, zakat menjadi kewajiban sosial yang dilembagakan dan harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta. Hartanya itu yang telah mencapai hisab atau jumlah minimum kekayaan yang dimiliki untuk membayar zakat. Adapun ketentuan zakat telah ditentukan perhitungannya. Untuk zakat fitrah, umat muslim wajib membayar dengan makanan pokok seberat 3,5 kg. Sedangkan zakat mal sebesar 2,5% dari total kekayaan. Apabila harta telah mencapai nisab atau batas kekayaan minimal, namun pada jenis kekayaan tertentu seperti pertanian, peternakan, atau barang temuan, nisab zakat memiliki nominal yang berbeda, seperti nisab zakat mal perhiasan emas. Jika kamu memiliki emas yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama minimal 1 tahun, maka kamu wajib membayar zakat mal. Nisab emas dikenakan seberapa sih gitu.
Nisab emas itu dikenakan sebesar 20 dinar atau setara dengan harga 85 gram emas 24 karat. Misal, kamu memiliki emas 100 gram, maka dikenakan zakat dengan membayar berapa? 2,5% dari total harga emas tersebut. Jika emas yang kamu miliki 85 gram, maka tidak wajib membayar zakat mal. Seperti itu. Lalu ada lagi perak. Perak juga memiliki nisab. Selain perhiasan emas, perak pun dikenakan zakat apabila telah mencapai nisab. Nisab perak sebanyak 200 dirham atau setara dengan berat perak 595 gram. Jika kamu memiliki barang-barang perak yang beratnya sudah mencapai 595 gram, maka wajib membayar zakat mal sebesar 2,5%. Lalu nisab zakat binatang ternak. Nisab zakat mal binatang ternak berbeda tergantung jenis binatangnya. Untuk binatang ternak unta, nisabnya sebanyak 5 ekor. Namun jumlah zakat yang terdapat banyak perbedaan tergantung jumlah yang dimiliki. Selain unta, binatang ternak lainnya yang dikenakan zakat adalah kambing, sapi, kerbau, kuda, dan binatang unggas lainnya. Nisab kambing sejumlah 40 ekor, maka kamu wajib membayar zakat. Nilai zakatnya berapa? Nilainya zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba. Lalu nisab zakat mal dari hasil pertanian. Setiap pertanian yang mencapai 750 kg setiap kali panen, maka dikenakan wajib zakat mal. Lalu nisab zakat dari usaha dan perniagaan. Jika kamu memiliki sebuah usaha perdagangan atau jasa dan nilai usaha kamu mencapai nisab, maka kamu wajib menunaikan zakat mal untuk perniagaan yang dilakukan. Nisab barang dagang atau perniagaan sebanyak 85 gram. Nilai yang dizakatkan sebanyak 2,5% dari total aset usaha yang dimiliki. Lalu ada nisab barang temuan atau rikas. Setiap harta yang ditemukan ada hak zakat di dalamnya. Tidak ada nisab zakat mal yang berlaku untuk setiap barang yang ditemukan. Namun tetap dikenakan zakat sebesar berapa? 20% dari nilai barang temuan. Misalnya, kamu menemukan kalung emas 500.000, maka kamu wajib membayar zakat sebesar 20% dari 500.000 rupiah tersebut. Proses pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang sigap dan disiplin. Pasalnya Rasulullah SAW tidak pernah menunda penyaluran zakat. Setiap kali zakat diterima pada pagi hari, maka sebelum siang Rasulullah sudah membagikan kepada mustahik. Apabila zakat diterima pada siang hari, maka sebelum malam zakat tersebut telah disalurkan. Tidak ada sisa dari zakat yang masuk. Tidak ada tindak korupsi. Semua pengelolaan zakat dilakukan secara transparan. Dalam sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad, amil yang dipilih yaitu mereka yang amanah, jujur, dan akuntabel.
zakat yang disalurkan jumlahnya sesuai dengan zakat yang masuk ke dalam Baitul Mal. Namun, karena pada awal kali memulai pengambilan zakat, pencatatan belum dilakukan secara rinci. Penggunaan dana zakat langsung disalurkan kepada golongan mustahik. Seiring berjalannya waktu, pencatatan dan pembukuan dilakukan dengan baik. Sejak sistem pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah dilakukan secara optimal, perekonomian di dalam negara menjadi lebih stabil. Gap antara orang kaya dan orang miskin semakin tipis. Tingkat kriminalitas pencurian atau perampokan di dalam Madinah juga sangat kecil. Zakat mampu membawa kedamaian dalam bersosial di Madinah saat itu. Lalu ada pembagian tugas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membentuk amil zakat atau pengurus yang mengelola zakat serta membangun Baitul Mal sebagai tempat pengelolaan zakat. Amil sebagai pegawai Baitul Mal dibentuk memiliki pembagian tugas, yaitu terdiri dari katabah atau petugas yang mencatat para wajib zakat. Hasabah adalah petugas yang menaksir dan menghitung zakat. Zubah adalah petugas yang menarik atau mengambil zakat. Dari muzaki, khazanah berperan sebagai petugas yang menghimpun dan memelihara harta zakat, serta kasamah adalah petugas yang menyalurkan zakat kepada mustahik. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimashqi dan Zubair bin Bakar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salih At-Tammar dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Attab bin Usaid berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang. HR Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid Abdullah ibnu Maza al-Quzwaini. Selain berfungsi sebagai tempat menerima zakat, Baitul Mal yang didirikan memiliki sifat produktif. Baitul Mal juga menerima dana pajak yang dipungut dari penduduk non-muslim yang tinggal di Madinah dan sekitarnya, serta sebagian dari harta rampasan perang untuk digunakan sebagai modal pemberdayaan masyarakat. Selain Baitul Mal dan zakat juga dikelola langsung oleh amil yang masing-masing daerah. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa Rasulullah telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok negara dengan membawa perintah pengumpulan dana zakat sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis. Sebelum kembali ke Madinah, pengelolaan zakat sebisa mungkin dilaksanakan secara merata agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran yang sama, tidak kekurangan ataupun merasa kelaparan. Pembukuan zakat dicatat terpisah dengan pendapatan lainnya seperti pendapatan pajak dan harta rampasan perang. Dibedakan pemasukan dan pengeluaran, semua dicatat secara rinci dan jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada amil zakat untuk bertindak adil serta ramah kepada muzaki atau orang yang membayar zakat.
maupun mustahik orang yang menerima zakat. Lalu ada pengelolaan zakat di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah Islam, Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu pemimpin dalam kekhalifahan Islam yang memiliki teladan dan berbagai kebijakan yang membawa perubahan beliau. Beliau adalah salah satu khalifah pada masa Bani Umayyah yang ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik, walaupun bukan dari keturunannya, namun karena moralitas dan sikapnya yang amanah, ia mampu meneruskan kepemimpinan di Khalifah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz memegang pemerintah selama kurang lebih dari 3 tahun, yaitu pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Sebagai pemimpin, ia dikenal karena kebijaksanaan, ketegasan, kedisiplinan, serta perilakunya yang anti korupsi. Kebijakannya dalam ranah ekonomi dan pengelolaan zakat adalah kebijakan yang paling populis dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Umar dan berbagai kebijakannya saat diangkat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz segera mengumpulkan rakyatnya serta memberikan pengumuman penting bahwa ia menyerahkan seluruh harta kekayaan miliknya dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Harta tersebut terdiri dari tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang berada di Yaman, Mukaides, Jabal Al-Wars, Yaman dan Fadak, hingga cincin pemberian Al-Walid. Ia pun tidak mengambil sepeser pun dari Baitul Mal. Itu makanya disebut tidak wajar ya, karena memang hartanya itu semuanya dia memberikannya ke Baitul Mal tanpa mengambil sepeser pun. Subhanallah. Termasuk pendapatannya dari hasil peperangan yang sebenarnya bisa menjadi hak miliknya. Bukan saja tegas terhadap dirinya, Umar juga memerintahkan bawahannya agar mengembalikan harta yang bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Dalam masa pemerintahannya, Umar bukan saja menarik zakat dari masyarakat yang mampu, ia pun juga menarik dan mendakwahkan tentang pentingnya sedekah. Inilah yang membuat Baitul Mal tidak hanya penuh dengan zakat, tapi juga sedekah dari kaum muslim. Harta umat Islam yang ia himpun tidak membuatnya kaya, tapi membuat seluruh umat Islam saat itu menjadi kaya. Sungguh berat sekali tentunya ya untuk menjadi Umar bin Abdul Aziz ini, karena tidak semua pemimpin bisa melakukan hal yang sama gitu, apalagi di masa seperti sekarang gitu ya. Mungkin bisa saja tidak ada. Di masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, harta rampasan perang, pajak, pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Walaupun terdapat perbedaan mengenai zakat dan pajak, Umar tetap mengelolanya dengan baik sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Umar juga menghemat anggaran negara dan memberikan gaji yang sesuai untuk pejabatnya. Ia menerapkan pemberian gaji yang cukup namun tidak melangit atau berlebihan sehingga tidak terjadi perbedaan
kelas sosial yang kontras di masyarakatnya. Kebijakan Umar ini tentu menjadi hal yang membuat gerah pihak-pihak tertentu yang biasanya bisa bersikap seenaknya tanpa perhitungan. Apalagi Umar dan pemimpin yang sangat teliti dan tegas. Hal ini cukup bertentangan dengan kebijakan dari khalifah-khalifah sebelumnya yang memperkenankan para pejabat negara mengambil harta atau kekayaan negara langsung dari Baitul Mal untuk kebutuhan diri beserta keluarganya. Dan berbeda itu khalifah yang sebelumnya itu. Kalau di masa Umar tidak ada yang seperti itu. Subhanallah. Lalu ada kegemilangan zakat di masa Umar bin Abdul Aziz. Di tangan Umar bin Abdul Aziz, ia mampu melakukan berbagai reformasi yang berdampak sangat signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat, termasuk zakat dari harta kekayaan hasil usaha atau jasa, atau honor atau gaji, atau berbagai hasil pendapatan profesi lainnya. Manajemen zakat dikelola secara profesional. Tidak heran jika pada masa kekhalifahannya zakat berlimpah ruah tersimpan di Baitul Mal dalam satu waktu. Petugas zakat atau amil zakat cukup kesulitan mencari orang miskin untuk menyalurkan uang dari Baitul Mal. Jadi mencari orang miskin yang membutuhkan itu susah pada saat Umar bin Abdul Aziz. Mereka rata-rata dalam kondisi yang cukup, bahkan mampu untuk membayar zakat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan diterima dari Zurai, maula dari Bani Fuzarah, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat padanya, yakni setelah ia diangkat menjadi khalifah, yaitu, "Pungutlah dari setiap saudagar Islam yang lewat di hadapanmu mengenai harta yang mereka perdagangkan 1 dinar dari setiap 40 dinar. Jika kurang, maka dikurangkan pula menurut perbandingannya hingga banyaknya sampai 20 dinar. Jika kurang dari itu walau 1/3 dinar pun biarkanlah, jangan dipungut segurusi pun. Dan tulislah bukti lunas pembayaran mereka yang berlaku sampai tanggal tersebut di tahun depan." Syahid Sabiq. Penyaluran zakat di masa Umar bin Abdul Aziz diberikan kepada beberapa kategori prioritas. Misalnya, untuk orang sakit, kaum difabel, dan duafa. Zakat juga diberikan kepada mereka yang sedang dihukum dan terlilit hutang. Umar sangat memperhatikan kaum yang membutuhkan, sampai pernah ia membuatkan rumah makan khusus untuk kaum kafir miskin, dan ibnu sabil. Hal ini tentu sesuai dengan kriteria 8 golongan zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Pada suatu hari, ia pernah memerintahkan Yazid bin Abdurrahman yang saat itu seorang gubernur Baghdad untuk membagikan harta Baitul Mal yang sudah berlimpah di Baitul Mal. Namun, Yazid menyatakan bahwa hampir semua orang sudah mendapatkannya. Akhirnya Umar pun memerintahkan Yazid bin Abdurrahman untuk mencari orang yang sedang usaha dan membutuhkan modal. Ia membuat kebijakan untuk memberikan modal tersebut dan tanpa harus mengembalikannya. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa
memang kebijakan Umar bin Abdul Aziz saat itu membuktikan banyak sekali hikmah dari zakat. Bahwa zakat bukan saja memberantas kemiskinan, namun juga mampu mengangkat roda perekonomian masyarakat dalam tatanan yang lebih tinggi. Kegembilangan zakat dan ekonomi Islam di masa Umar bin Abdul Aziz tentu bukan suatu hal yang mudah yang bisa kita raih di masa sekarang. Tentunya dibutuhkan pemimpin yang amanah, gerakan dakwah yang terorganisir, serta kesadaran umat Islam untuk berzakat. Juga bersedekah agar kegemilangan zakat bisa terwujud kembali dan membuat umat Islam kembali berjaya. Minimnya kemiskinan dan Islam bisa berkembang di seluruh sektor kehidupan. Di masa kini tentunya zakat dapat memberikan banyak sekali manfaat, khususnya dalam memberantas kemiskinan. Masih banyak sekali orang-orang miskin dan kelaparan di negeri ini. Gak usah jauh-jauh ya, di Indonesia saja masih banyak yang perlu kita bantu. Dan kelaparan di negeri ini juga masih banyak dan harus kita bantu gitu. Begitupun dengan orang-orang lain. Dan begitupun juga di negara lain, di berbagai belahan dunia. Untuk itu jangan lupa untuk membayar zakat, karena dengannya harta kita akan berkah serta kehidupan kita akan lebih bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan omongan saya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.